Kalau dipikir-pikir ya Bapak Jokowi ini memang membawa rezeki bagi siapapun, ya. Bapak Jokowi ini membawa rezeki, ya, membawa rezeki. Contoh pada kesempatan kali ini, sekalipun Bapak Jokowi bukan lagi presiden, ya, sudah digantikan oleh Bapak Prabowo, tapi dia masih mempunyai daya tarik, ya, untuk mendatangkan rezeki bagi banyak orang, ya. Contoh rezeki apa? Popularitas, ya. Ada sekelompok yang ingin, kalau saya lihat, seperti pansos terhadap masalah ijazah palsu yang selalu dituduhkan kepada Jokowi. Seperti apa gaya-gaya dan cara-cara mereka, ya, yang ingin mendapatkan menjadikan kasus yang dikenakan, ya, yang dituduhkan kepada Jokowi ini untuk membuat mereka terkenal. Minimal setelah peristiwa ini, ya, mereka bisa banyak dapat klien atau orderan. Siapakah mereka? Mari kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Kini soal keaslian ijazah SMA. Mantan Presiden Joko Widodo kembali menghadapi gugatan di pengadilan. Sejumlah pengacara menggugat keaslian ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, ke Pengadilan Negeri PN Solo. Pengacara yang tergabung dalam kelompok bernama Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Punya Malu, Tipu UGM, juga menggugat KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Koordinator tim, M. Taufik, mengatakan, SMA 6 turut menjadi tergugat karena sering mengeklaim bahwa Jokowi merupakan lulusannya. Lalu, KPU itu kan harus memverifikasi data saat pencalonan. Kelemahan utama KPU adalah hanya mendasarkan pada fotokopi yang dilegalisir. Ujarnya, Senin 14 April 2025. Gugatan juga diajukan terhadap Universitas Gadjah Mada karena telah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Universitas Gadjah Mada ini kan juga mengeluarkan ijazah dan gelar kepada orang yang SMA-nya tidak beres, sehingga tidak menutup kemungkinan insinyurnya tidak beres. Kita gugat di PN Solo karena mayoritas tergugat ada di Solo, jelas Taufik. Taufik didampingi tim kuasa hukumnya mendaftarkan gugatannya ke PN Solo, Senin 14 April 2025. Gugatan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh PN Solo. Dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya. Ada yang mengatakan dari laman UGM dari SMAN 6, Solo, itu pasti tidak. Kami menemukan teman seangkatan Pak Jokowi ijazahnya bukan SMAN 6 pada saat itu, tapi SMPP, yaitu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, kata Taufik. Pihak PN Solo sudah memverifikasi gugatan itu dan telah menunjuk majelis hakim. Sejumlah pengacara kembali menggugat ijazah palsu Jokowi. Kalau sebelumnya ijazah sarjananya yang digugat, dan pihak universitas telah mengkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Demikian juga semua para teman-temannya saat di perkuliahan juga menyampaikan hal yang sama, bahwa benar Jokowi memiliki ijazah yang asli dan kuliah di UGM. Setelah ijazahnya sarjananya sudah, ya, dalam tanda petik selesai, maka kembali lagi turun ke bawah ijazah SMA. Ijazah SMA-nya dikatakan juga palsu, ya, karena ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat Bapak Jokowi, ya, menjalani masa pendidikan di SMA. Beberapa perubahan kurikulum, juga perubahan masa waktu pendidikan dari 3 tahun menjadi 3,5 tahun. Dan keaslian ijazahnya, kebenaran bahwa Bapak Jokowi sekolah di SMA tersebut dibuktikan oleh pihak sekolah itu sendiri.
Ini dia pembuktiannya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo. Di sini saya akan sampaikan data yang ada, sehingga saya bicara hanya berdasarkan data yang ada dan dokumen yang kami miliki di sini. Yang pertama adalah buku induk. Ini buku induk yang sudah lama sekali, sehingga sudah tandanya ada kereta banding. Udah dimakan rayap ya Pak ini Pak? Rayap ini ya. Di dalam buku induk itu ada siswa yang bernama Joko Widodo. Ini ya. Nomor induk beliau adalah 60229. Oke. Tertulis nama, identitas siswa, nama orang tua, alamat dan sebagainya, sampai pada kapan dia masuk ke sekolah ini, yakni tanggal 3 Januari tahun 1977. Ini masuk awal. Kalau SMA tuh tapi disebutnya angkatan bukan masuk ya Pak, angkatan lulus biasanya Pak ya. Iya, jadi Pak Joko itu disebutnya masuk. angkatan. Ini masuk. Oh, angkatan masuk ini ya. Masuk. 77 ya Pak ya. Karena beliau lulus tahun 1990 berdasarkan fotokopi ijazah yang kami simpan di sekolah kami. Kenapa? Setiap siswa yang lulus itu harus meninggalkan satu fotokopi ijazah sebelum ijazah itu serah terimakan kepada yang bersangkutan. Jadi salinan ini adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Ya. Di sini juga tertulis bahwa namanya tetap Joko Widodo, ijazahnya sama persis, nomor induknya juga 60229 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian nama orang tuanya juga cocok, namanya Noto Miharjo. Nah, semuanya sesuai dengan buku induk yang ada. Kemudian ini dikeluarkan 30 April tahun 1990 oleh kepala sekolah saat itu. Pak, pertanyaan saya Pak. Kalau beliau masuk tahun 77, lulus 80. Itu apakah ada prosesnya itu Pak dulu? Prosesnya saat itu 3,5 tahun. Nah, itu dia. Buku induk sudah dibuka. Buku induk malah sudah dimakan rayap. Tetapi di sana masih jelas tertulis nama Joko Widodo. Tahun masuk tahun 1977 dan tahun lulus 1980. Di pertengahan tahun. Ya, kurikulum pertama itu dari Januari. Ternyata di tahun 79 ada perubahan kurikulum sehingga kurikulum itu dimulai di pertengahan tahun. Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Jokowi dan semua pasti murid-murid yang ada di sana menjalani masa pendidikan nambah lagi 1 semester atau 6 bulan sehingga lulus dia di pertengahan tahun 1980, 3,5 tahun ya. Dan ini juga kemudian dijelaskan oleh pihak sekolah ya. Ini juga dijelaskan lagi oleh pihak sekolah tentang ijazahnya Bapak Jokowi itu. Kemudian permasalahan kalau dipermasalahkan ijazahnya kok bukan SMA 6. Saat itu ijazahnya namanya Sekolah Menengah Persiapan Bangunan atau SMA 6. Kenapa? Karena pada tahun 1979 sebelum Pak Jokowi lulus, SMA ini mendapatkan SK dari kantor wilayah Pedanka Provinsi Jawa Tengah, berubah nama menjadi SMA 6 Surakarta. Tahun 79 ya. 79 artinya 2 tahun setelah Pak Jokowi masuk. Iya. Kemudian secara resmi tahun 1985 keluar perubahan nama lagi dari Menteri Pedanka saat itu menjadi SMA Negeri 6 Surakarta dan resmilah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Itu dia ya. Jadi secara resminya di tahun 85. Tetapi di tahun kelulusan Bapak Jokowi SMA itu sudah berubah nama. Artinya ijazah dia sudah ijazah SMA 6. Ini sudah jelas diterangkan oleh pihak sekolahnya. Apalagi yang mau disangkal? Masihkah dikatakan palsu? Ya, makanya saya sampaikan di awal ada yang ingin pansos. Ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas. Mungkin mereka merasa bahwa Bapak Joko Widodo tidak akan melakukan perlawanan secara hukum.
mungkin mereka merasa sebagaimana saat Bapak Jokowi itu menjadi presiden, dia tidak pernah mengadukan atau melaporkan rakyatnya. Ya, karena apa? Dia sebagai presiden haruslah memberikan contoh yang baik. Masa seorang presiden malah memenjarakan atau mempidanakan rakyat sendiri? Kan tidak etis, tidak elok namanya. Justru disitulah jiwa negarawannya Jokowi, jiwa kepemimpinannya mengayomi bahwa baik orang yang tidak suka, baik orang yang membenci beliau, tetap dia hormati, tetap dia hargai bahwa itu adalah rakyatnya beliau saat dia menjadi presiden. Tapi kini dia bukan lagi menjadi presiden, dia sudah menjadi rakyat biasa. Tentu ketika kehidupannya sekarang masih kembali diusik, maka pada saat-saat sekarang ini bukannya Jokowi ketakutan, bukannya Jokowi menjadi kelabakan akan terbongkar semua, enggak. Tapi Jokowi akhirnya akan bertindak terhadap mereka ya yang mengusik ketenangan atau kehidupan keluarga Jokowi, ya. Jadi tidak ada lagi nanti istilahnya presiden mempidanakan rakyatnya, tidak ada. Karena dalam hal ini Jokowi sudah menjadi rakyat biasa dan juga dia bukan ketua partai ataupun pejabat negara. Jadi sangat pantas kalau sekarang Jokowi pasti akan membalas. Dan inilah ya pernyataan dari tim pengacara Bapak Jokowi untuk merespon terhadap fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Bapak Joko Widodo. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah.